Subhanallahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Hamzan Wadi Menyapa. Hamzan Wadi Menyapa merupakan program bincang-bincang untuk membangun kedekatan antara Universitas Hamzan Wadi dengan masyarakat luas. Apa kabar generasi gemilang? Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Bersama saya, Anissa Nurul Wahidah di sini akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan untuk membahas hal-hal tentang Universitas Hamzan Wadi. Dalam episode kali ini sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Koordinator Program Studi Teknik Komputer. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Di sini Bapak Taufik Akbar MKM ya Pak ya? Iya. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini untuk menemani saya untuk membahas ya, untuk memperkenalkan gitu ya bahasanya ya Pak ya, untuk memperkenalkan program studi teknik komputer ini ke teman-teman atau generasi gemilang di luar sana. Oke Pak, kita mulai dari gimana sih Pak sejarah berdirinya nih teknik komputer itu? Jadi teknik komputer ini bersamaan nama program studinya keluar dengan Universitas Hamzan Wadi pada tahun 2016. Tapi penerimaan mahasiswa barunya itu mulai dari 2017 dengan jumlah siswa itu dua kelas ya, dua kelas sekitar 50 mahasiswa-mahasiswi pada saat itu 2017 ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa tahun berdirinya itu tahun 2017 ya. Oke, jadi tahun berdirinya tahun 2017. Selanjutnya nih Pak, untuk mengenal lebih jauh lagi tentang program studi teknik komputer, mungkin Bapak bisa menjelaskan visi dan misi dari teknik komputer itu, Pak? Jadi visi dari program studi teknik komputer ini pada tahun 2041 menjadi program studi yang unggul dan bersaing dalam bidang keilmuan teknik komputer dengan berbasis berbudaya santri. Jadi pada pembeda di sini sebenarnya berbasis budaya santri ini ya yang membedakan dengan program studi teknik komputer yang lain. Di lingkungan pesantren, jadi kita memang membudayakan santri dan santriwati. Itu saja. Oke, selanjutnya mungkin untuk misinya Pak? Oh ya. Seperti misinya apa? Itu menyelenggarakan pembelajaran yang bisa menghasilkan sumber daya yang bisa bersaing, bisa mandiri tentunya. Makanya pada penerimaan mahasiswa baru kita tetap sosialisasi untuk memberikan pandangan ke adik-adik bahwa di sini berbasis budaya santri. Yang kedua, misinya itu kita melakukan penelitian yang membantu masalah-masalah di masyarakat. Itu saja sih. Oke, terima kasih. Jadi sangat menarik sekali tadi Pak ya. Jadi ada misi yang menurut saya sangat menarik sekali yang bisa kita tekankan bahwa adanya penelitian gitu ya Pak ya, yang lebih terjun ke masyarakat tentunya tidak lepas dari teknik komputer itu sendiri. Oke, selanjutnya nih Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan ke teman-teman atau generasi gemilang di rumah tentang kalau mereka masuk di Universitas Hamzan Wadi dan memilih program studi teknik komputer, apa saja sih yang nanti mereka pelajari gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Di teknik komputer ini adik-adik mempelajari mulai dari awal, jadi tidak usah khawatir adik-adik yang tidak punya keilmuan tentang komputer mau masuk sini. Jadi kita ajarkan dari awal, mulai di semester 1 itu kita sudah ajarkan tentang fisika, elektronika. Jadi karakter teknik komputer ini dia lebih ke spesialis hardware sebenarnya, berbeda dengan teknik informatika. Jadi jangan disamakan. Orang teknik ini sama seperti sekolah dokter, ya, punya spesialis-spesialis sendiri. Jadi adik-adik harus
banyak tahu. Jadi bukan hanya memilih tentang komputernya saja. Jadi karakteristik dari program studi harus tahu. Oke. Berarti Pak di sini mungkin Bapak bisa memperjelas lagi tentang seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kan di sini kita masih banyak sekali ya yang di SMA ada yang ambil jurusan IPA, ada yang ambil jurusan IPS, bahasa maupun agama mungkin Pak ya kalau di sekolah madrasah. Jadi mungkin Bapak bisa mempertegas lagi tentang kalau mereka tidak memiliki dasar nih Pak tentang komputer gitu Pak. Mungkin bisa memberikan motivasi ke teman-teman di rumah sana. Jadi kurikulum di teknik komputer pada semester 1 itu memang semua mendasar. Jadi fisika dasar, elektronika dasar juga. Semua kita mengawali itu dari dasar. Tidak langsung kemudian kurikulumnya berlanjut dari SMK ke perguruan tinggi. Tidak begitu. Tetap kita ulang. Sebenarnya mahasiswa-mahasiswi yang ada di teknik komputer banyak yang dari MA, dari SMA itu banyak sekali, malah jauh lebih banyak loh, jauh lebih banyak mahasiswa-mahasiswi yang masuk ke teknik komputer. Kita diajari dari awal, dibimbing, kita bimbing. Di prodi teknik komputer ini kita praktiknya itu di akhir semester, banyak praktik di akhir semester, bukan di awal. Kalau di awal tuh semua teoritis, pemahaman dasar, pemahaman dasar, semua teoritis. Oke. Alangkah baiknya memang fisikanya harus kuat, ilmu fisika kuat. Alangkah baiknya, tapi tetap kita didik kurikulumnya tetap semua berawal dari nol. Dasar, gitu ya, Pak. Dasar. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah atau generasi gemilang di luar sana jangan takut ya Pak ya. Walaupun jurusannya di luar dari IPA, mungkin yang mempelajari fisika ya Pak ya, notabene-nya mempelajari fisika, harus bisa gitu ya Pak ya, bisa juga nanti masuk di sini karena kurikulumnya sudah disesuaikan ya Pak ya. Oke, kita lanjut nih Pak, untuk memberikan semangat lebih juga untuk teman-teman di luar sana, akreditasi nih Pak, sangat sensitif sekali ya Pak ya, kalau akreditasi ini seperti apa Pak? Oke, akreditasi kita masih dengan status C sebenarnya. Insya Allah nanti setelah ada wisuda, ada wisadawan, insya Allah nanti akan menjadi B. Makanya saya sering bilang sama mahasiswa-mahasiswi kalau kita di teknik sebenarnya prioritasnya itu bukan lagi legalitas tapi skill. Kalau di teknik itu bukan lagi ditanya apa akreditasinya, tapi apa bisanya kalau di teknik, di keilmuan teknik. Tapi dengan status akreditasi C ini bukan berarti tidak bisa jadi PNS segala macam, bisa, sama semua. Bisa. Jadi sekalipun kita menggiring juga adik-adik menjadi wirausaha muda. Sini. Berarti di sini lebih ditekankan kepada skillnya ya Pak ya. Dan juga program studi maupun Universitas Hamzah Anwadi akan tetap berusaha gitu ya Pak ya, memberikan yang terbaik. Nah, untuk memberikan semangat yang lebih dalam lagi nih kepada teman-teman, mungkin Bapak bisa menjelaskan fasilitas apa sih yang mendukung kegiatan belajar di sini Pak untuk menambah skill yang seperti yang Bapak bilang tadi Pak? Jadi fasilitas yang ada di sini mulai dari perangkat komputer, robotika, mikrokontroler, terus PLC itu program logic control. Jadi fasilitas yang ada di teknik komputer Universitas Hamzah Anwadi alhamdulillah sudah banyak gitu untuk adik-adik bisa praktik sendiri. Kita juga di teknik komputer sudah punya lab sendiri, lab riset khusus untuk adik-adik yang mau bereksperimen tentang hardware maupun software. Adik-adik bisa bereksperimen di labnya. Kita punya lab khusus. Oke, jadi sudah banyak sekali ya Pak didukung dengan adanya lab maupun penyediaan alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan gitu ya Pak, yang diperlukan untuk melakukan riset tadi seperti yang Bapak katakan. Oke, selanjutnya Pak di sini apa nih yang membuat program studi teknik komputer ini berbeda dengan program studi yang lain gitu? Oke, yang membedakan dengan program studi yang lain di sini karena kita kurikulumnya berbasis budaya santri.
Kalau dulu saya ini kuliah di teknik hanya ke ilmuwan tekniknya saja, keduniaan. Akhirnya apa? Saya cerita sedikit ya. Ya boleh Pak, boleh. Akhirnya kita sekolah tinggi segala macam tuh terasa hampa kalau kita tidak kemudian tidak paralel belajar agama juga. Alhamdulillah kita di teknik komputer Universitas Hamzan Wadi, kita di sini selalu menyisipkan di setiap pertemuan harus keilmuannya terus paralel, mulai dari intelektualnya terus pengetahuan agamanya juga gitu. Itu yang kemudian yang membedakan dengan program studi yang lain. Kalau kurikulum sama, kita ngambil kurikulum dari Aptikom, semua se-Indonesia kan sama dia, kurikulumnya sama. Sebenarnya yang membedakan hanya itu. Oke. Nah, kita sudah membahas tadi ya, teman-teman di rumah sudah dijelaskan apa sih bedanya dengan program studi lain. Sekarang nih Pak, seperti yang kita ketahui, banyak nih teknik komputer di berbagai perguruan tinggi di luar sana, baik itu di Mataram, baik itu di Sumbawa, ataupun di luar daerah nih Pak nih. Nah, bedanya dengan yang di Universitas Hamzan Wadi, mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, bedanya ya, sebenarnya bedanya itu kalau dari segi kurikulum kan sama nih, sama mulai dari semester 1 sampai berapa SKS yang di Ampu. Kita di sini bukan hanya mendidik siswa di dalam kelas, tapi di luar kelas juga, ruang riset. Saya kalau mahasiswa itu, misalnya ada yang mau belajar hardware, saya suruh cari pasien sendiri. Nanti dia sudah dapat ilmu, dapat duit juga, saya suruh cari laptop mati atau komputer mati untuk menambah skill di luar kelas. Jadi adik-adik bisa praktik langsung di lab riset, langsung dia riset sendiri, cari bahan sendiri, referensi sendiri. Itu yang kemudian membedakan dengan program-program studi yang lain. Jadi bukan hanya di dalam kelas saja. Oke. Baik Pak, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang mata kuliah ya di program studi teknik komputer ini. Tapi untuk memperjelas lagi nih Pak, apakah di teknik komputer itu cuma mempelajari tentang hardware saja Pak? Ya, yang saya tekankan di awal kan tadi kesimpulan ini saja, pola. Sebenarnya di teknik komputer ini juga mempelajari software, pemrograman mobile, pembuat aplikasi, terus pemrograman web juga mempelajari. Cuman memang arah kurikulumnya yang perbanyak di hardware, dia tetap mempelajari software karena kita juga pasti berkecimpung dengan software. Begitu juga dengan program teknik informatika, dia juga belajar hardware tapi tidak sebanyak teknik komputer gitu. Jadi dia belajar hardware tapi dia lebih banyak ke software. Begitu juga di teknik komputernya. Oke. Tadi Bapak menyinggung sedikit tentang teknik informatika Pak nih. Nah, di sini kan teknik informatika juga mempelajari tentang microcontroller dan microcontroller sama robotik Pak. Nah, gimana? Apa bedanya tuh yang dipelajari di teknik informatika dengan yang di teknik komputer, Pak? Jadi, di saat peninjauan kurikulum kemarin bahwa nantinya microcontroller yang dipelajari oleh teknik informatika kalau dasarnya sama. Tapi di teknik informatika hanya satu mata kuliah microcontrollernya, microcontroller 1. Tapi kalau di teknik komputer dia mata kuliah microcontroller 1, microcontroller 2 juga. Begitu juga dengan robotika 1, robotika 2. Jadi nanti di teknik informatika dia hanya belajar robotika 1 saja. Gitu. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa di teknik komputer ini lebih mendalam ya Pak ya? Ya. Mempelajari tentang microcontroller tadi dan robotiknya. Ya, jadi adik-adik nanti kan bisa memilih sesuai dengan seleranya lah bahasanya kan gitu. Oke. Nah, di sini selanjutnya Pak, mungkin Bapak bisa memberikan kita gambaran tentang apa saja sih produk-produk
yang sudah dihasilkan mungkin atau karya dari mahasiswa maupun dari gurunya atau dosennya ya kita bahas. Jadi karya di program studi teknik komputer itu sebenarnya dari tahun kemarin kita menyelenggarakan KP yang biasanya kita di instansi, tapi tahun kemarin kita KP-nya itu di kampung masing-masing. Saya arahkan ke adik-adik bahwa kalau di kota ada namanya smart city. Jadi orang-orang paham teknologi itu membuat smart city. Tapi di desa kita bisa buat desa pintar, saya bilang. Jadi akhirnya adik-adik membuat produk semua yang berbasis kontrol. Contohnya salah satu kemarin yang di Terare, mereka buat pos kamling, penerangan pos kamling otomatis. Jadi jika ada orang yang duduk di sana, lampunya otomatis menyala. Jika tidak ada, jadi dia mati sendiri. Jadi itu irit. Memang dari segi keilmuan itu masih mendasar. Cuman kebermanfaatannya ya yang sebenarnya kita tekankan. Jangan hanya gengsi kita buat produk yang sulit-sulit tapi tidak bermanfaat. Kita sederhana saja buat produknya tapi bermanfaat. Gitu. Terus beberapa juga membuat pada saat COVID kan, membuat hand sanitizer otomatis tanpa disentuh. Terus produk-produk IoT juga, Internet of Things, itu produk-produk yang dibuat. Terus tahun ini adik-adik pada acara Grand Launching Day meluncing kalau di teknik komputer sekitar 29 produk aplikasi bisnis yang dibuat sama adik-adik teknik komputer. Nanti mungkin adik-adik di rumah bisa searching di YouTube Grand Launching Day Universitas Hamzan Wadi. Di sana produk-produk salah satunya produk dari mahasiswa-mahasiswi teknik komputer. Jadi di sana adik-adik launching sendiri gitu. Oke, berarti sudah kita bisa menjadi gambaran kita Pak ya. Pelajaran-pelajaran yang dipelajari dari mata kuliahnya baik itu yang hardware maupun yang softwarenya itu dalam bentuk seperti tadi hand sanitizer, terus ada yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan itu yang ditekankan oleh teknik komputer. Bagaimana kebermanfaatan gitu ya mahasiswa di teknik komputer ini di lingkungan sekitarnya gitu Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini. Mungkin teman-teman di rumah masih bingung tentang lulusan. Nah, di teknik komputer ini mau jadi apa nantinya? Dan mungkin Bapak bisa memberikan gambaran nanti kerjanya bisa di mana aja gitu Pak. Ya, jadi di teknik komputer ini mahasiswanya saya tanya semua. Dari awal sebenarnya, dari awal dia masuk. Anda niat adik-adik masuk di sini niatnya apa? Memang kebanyakan bilang biar cepat dapat kerja Pak gitu awalnya nih. Tapi mindsetnya itu kemudian saya rubah. Oh, masuk di sini itu bukan lagi bagaimana si dia dapat kerja, tapi bagaimana si dia bisa membuat peluang kerja bagi orang lain. Gitu. Jadi di akhir, di semester akhir kita suruh pilih ini adik-adik, tanya juga ada enggak salah satu instansi yang tidak menggunakan komputer, yang tidak membutuhkan jasa komputer. Semua, artinya sangat luas peluang kerjanya, sangat luas sekali. Bahkan nantinya kan Nadiem Makarim akan mengubah kurikulum anak SD itu biar dia juga belajar coding, bisa mengajar. Akhirnya lulusan teknik komputer bisa berbisnis juga di bagian-bagian komputer, bisa membuat aplikasi juga bisa. Jadi sangat luas sebenarnya kalau kita berbicara apa sih yang akan bisa dihasilkan sama mahasiswa-mahasiswi teknik komputer, sangat luas. Oke, berarti sangat luas sekali ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jangan ragu lagi nih masuk di teknik komputer Universitas Hamzan Wadi yang berdaya saing dan berbudaya santri gitu ya Pak ya, dan bersaing bukan hanya di tingkat provinsi maupun di daerah saja tapi juga internasional insya Allah Pak ya. Nah,
Untuk menutup perjumpaan kita pada episode kali ini, mungkin Bapak bisa closing statement Pak, memberikan motivasi untuk teman-teman di luar sana. Oke, jadi untuk memilih program studi itu harus jeli ke depannya adik-adik cita-citanya sebagai apa. Makanya sering saya bilang sama adik-adik SMA, SMK itu jangan sampai salah memilih program studi. Setelah lulus nanti bukannya dapat kerja malah persaingannya sangat ketat. Jadi untuk memotivasi adik-adik harus punya rencana. Jika tidak, maka Anda hanya akan menjadi bagian dari rencana orang lain. Ngikut-ngikut aja gitu. Oke. Jadi adik harus punya rencana ke depan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak untuk closing statement yang sangat luar biasa sekali. Nah, untuk episode kali ini itu saja perjumpaan kita dan itu saja perkenalan untuk membahas lebih jauh lagi tentang program studi teknik komputer. Demikian tadi perbincangan kita bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak yang sudah hadir di sini untuk menyapa dan menemani saya ya untuk membahas hal-hal tentang Universitas Hamzan Wadi pada episode kali ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa terus saksikan Hamzan Wadi Menyapa yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu di seluruh sosial media Universitas Hamzan Wadi. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman ataupun sosial media yang kalian punya. Dalam masa pandemi saat ini kami terus tingkatkan kewaspadaan, jaga kesehatan, tetap bahagia, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.